Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 5 akan mereview materi mengenai pemrograman komputer. Pengertian pemrograman. Pemrograman adalah sebuah proses yang mencakup kegiatan seperti analisis, algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Atau secara sederhana, pemrograman adalah proses kreatif yang menginstruksikan komputer bagaimana menyelesaikan suatu tugas. Pemrograman merupakan cara kita membuat representasi untuk solusi yang kita miliki. Oleh karena itu, representasi dan proses pembuatannya menjadi bagian yang mendasar. Di sisi lain, algoritma menggambarkan masalah yang dimiliki dengan serangkaian proses untuk mencapai solusi yang diinginkan. Membuat program adalah memberikan instruksi untuk memanipulasi berbagai jenis objek, misalnya angka, kata, gambar, suara, dan lain-lain. Pemrograman berdasarkan sudut pandang. Yang pertama, pemrograman adalah ilmu pengetahuan, karena menggunakan algoritma yang digambarkan dengan matematika dan sains. Kedua, pemrograman adalah skill, karena membutuhkan keterampilan dan perancangan. Ketiga, pemrograman adalah rekayasa, karena membutuhkan perpaduan antara ukuran program, kecepatan, waktu, termasuk development dan debugging. 4. Pemrograman adalah seni, karena melibatkan kreativitas dan imajinasi. Apa untungnya menguasai pemrograman? Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat pemrograman memiliki peran sangat penting. Keuntungan belajar pemrograman antara lain: 1. Berpikir dengan cara yang berbeda. 2. Berdampak positif pada karir. 3. Membawa idemu ke kehidupan nyata. 4. Menjadi lebih percaya diri. 5. Dengan sugesti positif, kamu akan dapat menikmati proses belajar dan hasilnya pun akan lebih memuaskan. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, dan penggunaan sintaks lainnya untuk membuat sebuah program. Bahasa pemrograman menjadi elemen penting yang harus diketahui, sebab bahasa pemrograman menjadi perantara antara programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman itu sendiri digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain: pertama, machine language. Bahasa mesin adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer secara langsung, dipresentasikan dalam bentuk kode biner atau 0 dan 1. Assembly language. Assembly language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language yang dapat digunakan untuk programmer untuk menuliskan instruksi pada komputer. Yang ketiga, high level language atau bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat ke bahasa manusia dibandingkan bahasa pemrograman tingkat rendah, sehingga lebih mudah dipelajari, ditulis, dan dibaca ulang, yang memungkinkan programmer untuk menulis kode secara lebih alami dengan menggunakan kata dan simbol yang logis, misalnya untuk kata seperti function, while, if, dan lain sebagainya yang banyak digunakan dalam bahasa pemrograman. Referensi bahasa pemrograman. 1. Python. Python digunakan untuk membuat beragam aplikasi, diantaranya web, desktop, game, mobile Android, dan untuk kebutuhan komputasi berat seperti analisis data dan machine learning. Python juga dapat digunakan untuk pemrograman hardware dan microcontroller. Yang kedua, JavaScript. Dahulu, JavaScript hanya tersedia sebagai bahasa pemrograman diisi klien, hanya berjalan di browser. Namun sekarang, JavaScript sudah berevolusi dan hadir di berbagai platform, sekaligus aplikasi desktop, game, dan juga mobile. 3. PHP. Bila kita menimbang kemudahan infrastruktur, maka PHP masih berjuara lahan ini, yang dipercaya masih menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia, yang didesain khusus untuk membuat aplikasi web. 4. Java. Java dikenal sangat kuat untuk membuat aplikasi skala besar seperti ERP dan sistem informasi, dan umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Selain itu juga menjadi bahasa pemrograman utama untuk membangun aplikasi mobile Android. 5. C. Bila penimbang konseptual pemrograman, maka C jawabannya. Semua konsep pemrograman dari yang paling dasar atau akan kamu
temui di bahasa C. C merupakan bahasa tingkat tinggi yang paling cepat dan paling dekat ke bahasa mesin. Kesimpulannya, untuk pilihan paling mudah tanpa banyak pertimbangan, kami sarankan untuk mulai belajar dari bahasa pemrograman JavaScript atau Python. Programmer adalah orang yang membuat software komputer. Istilah programmer bisa merujuk ke spesialis di satu bidang pemrograman komputer atau secara general yang menulis kode untuk berbagai jenis perangkat lunak. Adapun programmer dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. 1. Web programmer, 2. Mobile programmer, 3. Desktop programmer, 4. Hardware programmer, 5. Game programmer. Beragam peluang menjadi programmer. Ada banyak peluang yang dapat ditangkap oleh programmer, di antaranya 1. Kesempatan bekerja di hampir semua industri, 2. Freelancer, 3. Membuat produk aplikasi, 4. Menjadi penulis. Siapa saja yang bisa menjadi programmer? Intinya, siapapun dapat menjadi programmer. Modal dasarnya adalah pengetahuan dasar tentang komputer. Minimal mampu mengoperasikan komputer. Sisanya adalah dengan proses belajar yang baik dan tekun. Artinya, siapapun dapat mempelajari pemrograman dan berkarir di bidang ini. Apakah saya harus menguasai matematika untuk menguasai pemrograman? Menulis adalah tentang komunikasi, dan matematika atau pemrograman adalah tentang proses berpikir logis atau kemampuan memecahkan masalah secara sistematis. Peran menguasai matematika berada pada dua sisi tergantung peruntukannya. Menjadi programmer low-level language, membuka aplikasi pemrosesan gambar, membuat game 3D, atau analisis spesifik tentang suatu penelitian, maka matematika akan memainkan peran yang besar. Sebagai seorang programmer, yang terpenting yang kamu miliki adalah logika yang baik dan kemampuan memecahkan masalah. Namun, orang pandai dalam matematika umumnya lebih mudah dalam mempelajari pemrograman. Bukan berarti belajar matematika tidak penting, akan tetapi bukan juga menjadi halangan untuk kamu mulai belajar pemrograman. Perangkat yang dibutuhkan untuk belajar pemrograman. Bila kamu hendak belajar pemrograman web, komputer atau laptop yang terpasang aplikasi pendukung pemrograman web seperti web server, kode editor, dan database server sudah cukup untuk memulai belajar memprogram. Spesifikasi komputernya pun tidak terlalu besar. Prosesor dual core dan memori RAM 2 GB sudah cukup. Bila kamu mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi, itu akan meningkatkan kecepatan pengembangan aplikasimu. Selain itu, bila kamu sudah masuk pada tahap belajar deployment atau memasang aplikasi webmu di internet, kamu akan memerlukan layanan hosting yang bisa kamu sewa mulai dari 10.000 per bulannya. Bila kamu hendak membuat aplikasi desktop, perangkat yang kamu perlukan tidak jauh dengan kebutuhan pemrograman web. Termasuk bila kamu hendak membuat aplikasi game untuk desktop. Hanya saja bila kamu hendak belajar pemrograman aplikasi game, kamu akan memerlukan memori RAM yang sedikit lebih tinggi, serta VGA card yang bagus di komputermu. Bila kamu hendak membuat aplikasi mobile Android, kamu bakal perlu memori RAM minimal 4 GB supaya proses belajarnya nyaman atau tidak perlu menunggu proses loading Android Studio dan proses compiling terlalu lama. Dan tentu saja kamu akan memerlukan smartphone Android untuk mencoba aplikasimu langsung di perangkat mobile. Khusus untuk pengembangan aplikasi iOS atau mobile maupun desktop, kamu harus menggunakan perangkat Apple, seperti iMac, MacBook, iPhone, dan lain-lain. Istilah-istilah umum dalam pemrograman. Berikut ini beberapa istilah yang umum digunakan di dunia pemrograman. 1. Server, perangkat yang melayani permintaan data atau kebutuhan aplikasi di sisi klien. 2. Browser, perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. 3. Back-end developer, seorang programmer yang bertugas untuk mengurusi sisi lain dari sebuah website yang tidak tampak, meliputi server, aplikasi, database, dan lain-lain. Kode yang dituliskan oleh back-end developer inilah yang menjembatani informasi dari database ke browser. 4. Front-end developer, seorang programmer yang bertugas membuat tampilan yang meliputi layout,
feedback, dan lain-lain dari sebuah website, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan website tersebut secara langsung. 5. Full stack developer, seorang programmer yang mampu bekerja sebagai front-end dan back-end sekaligus. 6. Debug, proses mencari atau menemukan dan mengatasi masalah yang terdapat dari sebuah program yang dapat mengganggu kelancaran pengguna aplikasi tersebut dari berbagai sisi. 7. Bug, sebuah error atau kesalahan yang terdapat dalam sebuah program aplikasi sehingga mengganggu kelancaran pengguna aplikasi. 8. Sinteks, bisa diartikan sebagai tata bahasanya dalam sebuah bahasa pemrograman. 9. Method atau function, sebuah kode blok yang dapat digunakan kembali dalam proses tersebut sesuai kebutuhan. 10. API atau Application Programming Interface, antarmuka aplikasi yang memungkinkan dua atau lebih program aplikasi untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana proses sebuah program dibuat? Beberapa bahasa pemrograman terkenal yang berbasis interpreted diantaranya adalah G, Julia, JavaScript, Lua, MATLAB, Perl, PHP, Python, R, Ruby, VBScript, dan Wolfram Language. Beberapa bahasa pemrograman yang terkenal berbasis komplit diantaranya adalah ActionScript, C, C++, C#, COBOL, JavaScript, Delphi, Erlang, Fortran, Java, Objective-C, Pascal, Scala, Visual Basic, Visual Fox Pro. Bagaimana cara memulai belajar pemrograman? Pertama, beli buku pemrograman, atau baik bersifat fisik maupun elektronik, dan ikuti panduannya. Apabila kamu mempunyai kemampuan bahasa Inggris dan daya tangkap yang cepat, maka sumber belajar primer dari masing-masing bahasa pemrograman umumnya sudah sangat cukup untuk dijadikan referensi belajar. 2. Mulailah belajar dasar dari bahasa pemrograman, sebab dasar yang kuat akan menjadikan kamu lebih mudah dalam mengatasi masalah yang akan kamu temukan ke depannya. 3. Mulai membuat proyek sederhana untuk melatih kemampuan kamu dan memecahkan masalah yang dihadapi. 4. Manfaatkan mesin pencari untuk menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi selama belajar pemrograman. Untuk belajar pemrograman dasar, kamu nyaris akan selalu menemukan solusinya di internet. 5. Bergabung di forum pemrograman sehingga kamu bisa bertanya, belajar dari pengalaman teman-teman seperjuangan dalam belajar bahasa pemrograman. Perhatikan etika dan tata cara bertanya di forum. 6. Berkontribusi di open source atau mulai bekerja secara tim meskipun dalam ruangan lingkup kecil. Karena lebih dari satu kepala jauh lebih baik dan kamu bisa mendapat sudut pandang baru jika saling bertukar pendapat maupun informasi dengan rekan setim. 7. Ikuti informasi terbaru seputar pemrograman karena pemrograman adalah salah satu bagian teknologi yang berkembang dengan cepat. Kamu dapat mengikuti artikel-artikel yang dirilis di website Codespolitan untuk mendapatkan pembaharuan seputar pemrograman. Bagaimana cara supaya jadi programmer yang hebat? Pertama, tanamkan dalam diri kamu untuk lebih banyak belajar. Langkah pertama dalam mempelajari sesuatu adalah dengan menyadari bahwa kamu tidak mengetahuinya. Kedua, berhentilah untuk menganggap diri paling benar. Untuk menjadi hebat, kamu harus belajar dari pengalaman. 3. Program kamu bekerja bukan berarti kamu harus berhenti. Akan tetapi, disitulah kamu baru memulai. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan selalu menanamkan pada diri untuk selalu menulis program yang berkualitas yang memenuhi spesifikasi. 4. Rata-rata programmer berhenti saat programnya telah berjalan dan beralih ke hal lainnya.
Programmer yang berpuas diri hanya karena programnya bisa berjalan, seperti mengambil snapshot dan mengharapkannya menjadi sebuah karya seni. Kelima, programmer hebat tahu bahwa programnya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dia juga sadar untuk membuatnya jadi lebih baik lagi. 6. Baca kode Anda dan baca lebih banyak kode orang lain. 7. Belajar teknik bukan tools. 8. Belajar bahasa pemrograman, tools, dan metodologi untuk datang silih berganti sesuai perkembangannya. Sekian review materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.